dengan Ibu Rosida pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti. Ya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Silakan, siapa ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Yang mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan dan yang sehat diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, pada pembelajaran hari ini kita semuanya harus tahu bahwa pembelajarannya yaitu pendidikan agama Islam membahas tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Nah, lihat tujuan pembelajarannya dulu, kita simak bersama-sama. Membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tafsir. Yang kedua, menjelaskan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang ketiga, memperhatikan tentang pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Silakan simak video di depan ya, disimak bagaimana cara membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tafsir dan jelas. Hafal hurufnya dengan benar. Nah, di situ ada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Nah, kita mulai, kita baca. Ibu membaca Surah Al-Hujurat terlebih dahulu, kemudian oleh kalian semuanya nanti diikutin ya. Perhatikan cara membaca dan hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
yaitu qalqalah ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila Inna akramakum indallahi atqakum alimun khabir. Ya, di situ ada makhorijul hurufnya ya, yang harus jelas dibacanya dan harus tartil. Kemudian di dalam surah Al-Hujurat tersebut, Ibu akan mengajarkan selain membaca, yaitu akan mengajarkan tentang huruf hukum tajwidnya ya. Nah, jangan diperhatikan terlebih dahulu. Ya ayyuhan nasu di dalam huruf nun itu ada tasdid ya. Apabila nun bertasdid atau huruf mim bertasdid, maka disebutnya dalam hukum tajwid yaitu gunnah. Maka dibacanya ditekan 2 harokat. Contoh, ya ayyuhan nasu inna di situ disebut apa? Gunnah. Iya, bagus Arinci. Kemudian khalaqnakum. Siapa yang tahu di situ ada hukum tajwid apa dalam kalimat khalaqnakum? Mad badal. Kemudian qalqalah. Ya, di situ ada yang dinamakan huruf qalqalah. Qalqalah apa di situ? Kubro. Iya, bagus ya. Terima kasih ya. Nah, huruf qalqalah itu ada, semuanya ada 6. Apa aja hurufnya? Qaf, kemudian to, ba, jim, da. Ya, bukan da. Ba, da, to, ya. Itu semuanya ada. Huruf qalqalah itu ada. Nah, kalau misalnya mau cepat hafal, baju di toko. Ya. Ya, jadi huruf qalqalah itu ada berapa? Baju di toko, ya. Nah, itu dalam kata khalaqnakum, qalqalahnya qalqalah sughra karena huruf qalqalahnya dalam keadaan sukun ya. Min dzakarin wa untha. Itu di situ apa hukum tajwidnya? Mad badal. Ya, bagus. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Nah, waja'alnakum. Hukum tajwid apa yang ada di kalimatnya? Mad badal. Di huruf apa? Huruf nun. Kenapa disebut mad badal?
Karena ada fathah berdiri. Ketika ada fathah berdiri maka disebut mad badal atau mad asli ya. Su'uban wa qabaila lita'arafu. Su'uban wa qabaila lita'arafu. Su'ub itu mana Kak? Atau bini. Ya bagus. Siapa tadi menjawab atau bini? Dima. Ya, terima kasih Dima. Ya, tepuk tangan dulu buat Dima. Dari tadi menjawab terus Kak. Nah, di situ ada mantobini. Kenapa disebut mantobini? Karena doma bertemu dengan wawu sukun ya. Mantobini itu ada 3. Fathah bertemu dengan alif atau bertemu dengan ya sukun. Doma bertemu dengan wawu sukun maka disebut mantobini. Dibacanya berapa harokat? Dibacanya 2 harokat. Inna akramakum. Inna akramakum. Inna itu apa huruf selanjutnya? Guna ya. Kenapa disebut guna? Karena nun ya nun bersidah atau huruf nun bermasjid ya. Akramakum indallahi atqakum. Akramakum indallahi atqakum. Innallaha dalam kalimat innallaha mana yang disebut guna? Nun bermasjid atau bersidah. Ali li itu apa? Asra bertemu yang sukun. Mantobini. Ya bagus Dimas. Mantobini dibacanya berapa harokat? 2 harokat ya. Kalimul khabir. Kalimul khabir. Pada kalimat kalimul khabir
Sodi, mad alif disukun, kemudian mad badal dan qalam. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, tadi Ibu membahas 3 hukum tajwid, guna, qalqalah dan hukum mad, ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian semuanya bisa menyimak dan ilmunya bermanfaat buat kita, ya. Nah, dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini membahas tentang Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Ya. Kedua, dia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia untuk saling kenal mengenal, senantiasa menjaga kerukunan dan persatuan dan persamaan hak sesama manusia. Meski berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku, berbeda-beda ras, kita harus tetap bersama, harus tetap rukun, ya. Kemudian Allah menghususkan orang yang paling utama di sisi Allah, yaitu orang yang paling bertakwa. Nah, jadi bukan orang yang kaya, bukan orang yang miskin, bukan orang yang cantik, atau bukan orang yang ganteng, ya. Allah itu di hadapan Allah itu semuanya sama. Yang membedakan hanyalah apa? Ketakwaannya. Paham? Nah, kalau paham, di sini Ibu akan membagikan, ya, akan membagikan berkelompok, ya. Silakan kalian isi. Nah, di situ kalian menjodohkan, ya. Menjodohkan bagian-bagian ayat dan terjemahnya. Ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu hanya 10 menit. Ya, silakan dikerjakan. Yang lembar pertama itu kalian menyalin kembali, ya. Yang lembar pertama kalian menyalin kembali tulisan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian lembar kedua, LKPD yang lembar kedua itu menerjemahkan, ya, atau dijodohkan sesuai katanya, sesuai dengan bagian-bagian ayat. Silakan diisi. Yang lembar pertama, ya, lembar pertama itu silakan ditulis kembali surah Al-Hujurat ayat 13. Lembar kedua menerjemahkan
sesuai dengan bagian-bagian ayat. Silakan. Siapa yang mau membaca? Dari setiap kelompoknya silakan boleh berdiri membaca Quran surah Al-Hujurat beserta terjemahannya. Ya, silakan bawa hasil kerjanya bawa. Isi pokok kandungan yang ada dalam surah Al-Hujurat. Boleh ke sebelah sana nanti. Sini deh, sini. Sini. Ya, silakan. Apa isi pokok yang ada dalam surah Al-Hujurat? Bisa lagi. Isi pokok yang ada dalam surah Al-Hujurat. Apa aja? Yang keras ya suaranya biar terdengar oleh semuanya. Ya, terus. Ya, silakan surah Al-Hujurat ayat 13. Silakan dibaca kita sama-sama. Allah Subhanahu wa taala, ya ikutin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Yang keduanya kemudian Allah jadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tiga, Allah menciptakan manusia untuk kenal mengenal, senantiasa menjaga kerukunan dan persatuan dan persamaan hak sesama manusia. Meski berbeda bangsa dan suku atau ras, Allah mengkhususkan orang yang diutamakan dan yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, silakan siapa yang mau menyimpulkan? Ya, siapa yang mau menyimpulkan